Setelah kehancuran besar-besaran di bumi, seorang gadis kulit putih, Alba, dan seorang anak laki-laki kulit hitam, Didak, adalah satu-satunya yang selamat di bumi. Mereka harus memulai dunia baru. Populasi sudah berakhir. Hanya ada 2 orang yang selamat. Sekarang, masa depan bergantung pada mereka. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Sí, pero me encantan los zombies. What say? Don't say. Film diawali di kota Catalina, Spanyol. Kita diperkenalkan dengan bocah bernama Didak yang sedang membantu seorang mekanik memperbaiki traktor. Ia mendengarkan radio dan mengetahui bahwa dunia sedang mengalami keadaan darurat karena badai matahari mengubah suhu. Mendengar ini, mekanik tersebut segera mematikan radio karena menganggapnya omong kosong. Ia mendekati Didak dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang mengalami invasi alien, bukan fenomena alam. Sementara itu, seorang remaja bernama Alba mengendarai sepeda motornya untuk mengunjungi ayahnya, Dara, yang seorang ahli klimatologi. Setelah sampai di lokasinya, ia membuat vlog video yang mendokumentasikan kehidupan sehari-harinya. Setelah itu, ia memasuki gua. Di dalam gua, Alba bertemu ayahnya yang sedang sibuk memeriksa situasi gua tersebut. Ayahnya menyapanya dan Alba mengungkapkan rasa dingin yang dirasakannya di daerah tersebut. Percakapan mereka berlanjut tentang perubahan suhu baru-baru ini. Sambil berbicara, Alba mengeluarkan ponselnya dan meminta ayahnya untuk menyampaikan pesan untuk video dokumentasinya. Dara menurutinya dan menekankan pentingnya penelitiannya. Selain itu, ia sangat menganjurkan untuk menjaga alam. Beberapa saat kemudian, Alba berkendara ke kota tempat ia bertemu Didak dan ibunya, Trini. Karena Alba adalah guru bahasa Inggris Didak, Trini menanyakan tentang kemajuan Didak dalam bahasa Inggris. Alba mengungkapkan bahwa Didak adalah pendengar yang baik. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, sekelompok remaja tiba-tiba datang dan mengganggu Didak. Trini dengan marah mengusir mereka, tetapi anak-anak laki-laki itu mengancam Didak sebelum pergi. Setelah kunjungan ke kota, Alba pulang dan melihat ayahnya bersiap-siap berangkat ke Barcelona. Dia menyapanya dan mereka mengobrol, tetapi percakapan mereka langsung berakhir karena Dara sedang terburu-buru. Dara mencoba memeluk Alba, tetapi gadis itu menolak dengan alasan tangannya kotor. Karena itu, Dara pergi dengan perasaan sakit hati. Keesokan harinya, para pengganggu Didak mengeroyoknya dan berencana untuk melemparkannya ke danau. Alba melihat ini dan dia datang untuk menyelamatkannya, mencoba menghentikan kelompok itu. Namun, para pengganggu tetap melemparkan Didak ke danau. Melihat itu, Alba segera menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan Didak. Saat menyelamatkan anak laki-laki itu, badai matahari akhirnya datang dan menyelimuti dunia dengan teror merah. Alba menarik Didak keluar dari air. Alba melakukan resusitasi pada Didak. Sambil mengamati bencana tersebut, ia tetap waspada dan berusaha menyelamatkan Didak. Setelah melakukan kompresi dada, Didak sadar kembali dan keduanya menemukan jalan pulang. Saat berjalan, mereka mengamati bagaimana semua infrastruktur hangus terbakar, sementara orang-orang tewas terbakar. Hal ini membuat Didak panik dan mencari ibunya, namun ia menemukannya tak bernyawa di bawah reruntuhan. Alba menghibur anak yang histeris itu dan menariknya menjauh ketika rumah yang terbakar meledak. Setelah itu, keduanya menghabiskan hari berjalan kaki dan menahan hujan salju yang lebat hanya untuk mencapai gua penelitian Dara. Begitu masuk, Alba membuka peti yang berisi persediaan ayahnya dan membagikannya di antara mereka. Keesokan paginya, Alba dan Didak meninggalkan gua untuk mengunjungi rumah Alba. Sesampainya di sana, Alba menangis ketika melihat rumahnya yang hancur berantakan. Oleh karena itu, mereka mencari perlindungan di rumah pertanian ayahnya. Alba segera mencoba menggunakan telepon dan memerintahkan Didak untuk memeriksa apakah radio masih berfungsi. Setelah mengetahui bahwa telepon tidak berfungsi, Alba segera mencoba mengoperasikan laptop ayahnya yang juga rusak. Untungnya, pengisi daya surya tetap berfungsi. Ia mencoba menghubungi ayahnya menggunakan ponsel pintarnya. Namun, pria itu tidak menjawab, yang membuat Alba kecewa. Karena itu, keduanya setuju untuk keluar dan mencari bantuan. Alba dan Didak melihat betapa sepi dan mengerikannya kota itu. Karena penasaran, Didak berjalan ke mobil polisi dan mengambil senapan dari bagasi.
Dia menunjukkannya kepada Alba, dan Alba segera menyuruh anak laki-laki itu untuk mengembalikannya. Tiba-tiba Alba mengatakan kepada Didak bahwa mereka harus pergi dan tujuan baru mereka adalah Barcelona. Alba mencoba mengendarai sepeda motor, tetapi saat Didak mendorongnya dari belakang untuk keluar, hal ini menyebabkan Alba menabrak reruntuhan dan jatuh. Saat jatuh, pinggangnya tertusuk logam dan dia berdarah. Didak meminta maaf dan mereka setuju untuk kembali ke tempat tinggal Alba. Di malam hari, Alba terbangun karena rasa sakit akibat lukanya. Setelah membersihkannya, dia melihat foto-foto keluarganya dan merasa sentimental. Keesokan harinya, Alba membaca buku harian ayahnya untuk pertama kalinya. Dia mengetahui bahwa ayahnya benar ketika mengatakan bumi telah memperingatkan kita. Setelah itu, dia mulai membuat buku harian video lain dan mengatakan bahwa dia merekam video untuk menjaga kewarasannya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia merasa sedih karena tidak ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Malam itu Alba demam, jadi Didak merawatnya. Bocah itu mencoba mengobrol ringan, tetapi Alba tidak menanggapi. Karena itu, Didak memeriksa lukanya dan mendapati lukanya terinfeksi. Alba dengan lemah mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan antibiotik, jadi Didak berencana untuk mengambilnya. Sebelum dia pergi, Alba menghentikannya dan mengatakan bahwa dia akan mengambilnya sendiri karena berbahaya di luar. Karena penasaran, Didak meletakkan tangannya di dada Alba, mencoba merasakan detak jantungnya. Alba merasa lemah sehingga dia kembali tidur. Didak mencium keningnya dan berpesan kepada Alba untuk tidak meninggalkannya. Tanpa ragu, dia segera meninggalkan rumah pertanian dan mengenakan perlengkapannya. Meskipun takut, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengendarai sepedanya untuk mengambil antibiotik untuk Alba. Ketika Didak akhirnya mendapatkan obat itu, dia segera menyuntikannya ke Alba, berharap dia cepat sembuh. Kemudian saat fajar dia mengunjungi rumah lamanya, berduka atas kehilangannya. Setelah itu, dia menyelinap ke bengkel mekanik dan memeriksa traktor. Pagi tiba dan Alba bangun dengan perasaan lebih baik. Saat dia memeriksa lukanya, Didak bangun dan merasa lega melihatnya pulih. Dia segera memeluknya dan mencium pipinya. Didak melepaskan Alba dan memintanya untuk memeriksa lukanya. Didak mengatakan bahwa lukanya sudah sembuh dan berubah menjadi bekas luka yang besar. Meskipun begitu, Alba tetap optimis dan mengatakan kepada Didak bahwa dia menyukai bekas luka itu karena menceritakan kisah-kisah yang bagus. Di malam hari Alba melanjutkan video diarinya dan mengungkapkan bahwa dia berencana mengunjungi Barcelona. Namun dia takut dan Dara akan melewatkan kesempatan bertemu begitu mereka sampai di sana. Saat pagi tiba, Didak mengalami mimpi buruk. Dia terbangun dan memanggil Alba, tetapi Alba tidak ada dimanapun. Ketika dia melihat spray, dia melihat darah dan panik, berpikir sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya. Karena itu, dia mengendarai sepedanya dan mencarinya. Dia menemukan Alba di dekat sungai dan bertanya apakah ada pria yang melukainya. Hal ini membingungkan Alba, malah dia menyangkal asumsinya. Ketika melihat pahanya, Didak melihat darah, jadi dia menanyakan hal itu kepada Alba. Alba menjelaskan bahwa darah itu karena menstruasinya. Namun konsep itu asing bagi Didak, jadi dia menjelaskannya lebih lanjut. Setelah mengetahui bahwa Alba dapat memiliki anak, Didak bertanya apakah dia menginginkannya. Alba memberikan jawaban yang ambigu. Alba hanya memercikinya dengan air. Karena itu Didak melawan dan keduanya menghabiskan beberapa detik bermain air. Oh my god! Fast! Hal ini tidak luput dari rasa ingin tahu Didak dan dia mencoba menyentuh dada Alba. Alba menepis tangannya dan mengatakan itu tidak pantas. Lalu dia memerintahkannya untuk pulang. Setelah beberapa hari, Didak berlatih membidik dan menembak, tetapi suara itu membuat Alba waspada dan dia segera menghentikannya. Dia bertanya dari mana dia mendapatkan senjata itu. Didak menjawab dia mendapatkannya dari mobil polisi. Setelah mengetahui itu, Alba memerintahkannya untuk meninggalkan pistol itu karena dia tidak ingin dia terluka. Namun, Didak beralasan bahwa dia harus berlatih membidik karena dia adalah pelindung rumah. Bagi Alba, ini omong kosong. Jadi dia dengan tegas memerintahkannya untuk meletakkan pistol itu. Meskipun Didak patuh, dia dengan kesal berjalan pergi. Setelah 3 bulan, harapan Alba untuk diselamatkan mulai goyah. Oleh karena itu, mereka berdua belajar bagaimana menghidupi diri sendiri melalui panduan bertahan hidup Dara. Sepanjang perjalanan mereka, Alba selalu mendokumentasikan kemajuan mereka melalui dokumenter harian videonya. Dia memperlakukan kameranya sebagai sahabat terbaiknya dan menggunakannya untuk mengungkapkan bagaimana mereka beradaptasi dengan situasi mereka saat ini. Bertahun-tahun kemudian, banyak hal telah berubah, terutama Didak. Dia berubah menjadi pemuda yang kuat, dapat diandalkan,
dan menarik. Perubahan ini tidak luput dari perhatian Alba, dan dia tidak dapat menyangkal perasaan aneh yang dia pendam untuk Dida. Namun, Dida juga mulai melihat Alba dari sudut pandang yang berbeda. Suatu sore, Dida berada di tepi tangki air dan mengamati sekitarnya dengan teropongnya. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Alba yang sedang menyiram tanaman. Dia melihat Alba menanggalkan pakaiannya dan membasahi dirinya sendiri karena panas. Setelah menyaksikan ini, tatapan Dida tertuju pada punggung Alba yang terbuka. Sekali lagi, dinamika hubungan mereka diuji ketika Alba meminta Dida untuk membantunya membuat adonan. Karena Dida tidak berpengalaman, Alba mendemonstrasikan prosesnya, yang mengakibatkan mereka berbagi sentuhan fisik yang polos. Namun, Dida tidak dapat menahan perasaannya, jadi dia dengan tergesa-gesa mencium Alba dan pergi. Meskipun ini mengejutkan Alba, senyum terbentuk di bibirnya. Di malam hari, badai dahsyat menghancurkan kebun Alba dan Dida. Alba mencoba menyelamatkan petak-petak kebun, tetapi kerusakannya terlalu parah. Karena itu, keduanya memutuskan untuk meninggalkan tempat mereka. Keesokan harinya, saat menggunakan ponselnya, Alba terkejut melihat Dida berhasil memulihkan traktor ke kondisi prima. Dengan gembira, ia memeluk pemuda itu. Setelah mengemasi barang-barang mereka, keduanya memulai perjalanan menuju Barcelona. Sesampainya di tujuan, Dida membuat kebisingan dengan membunyikan klakson traktor, sementara Alba terus-menerus menelepon ayahnya. Meskipun mereka telah berusaha keras untuk menunjukkan keberadaan mereka, ayahnya tidak ditemukan. Alba menjadi emosional dan Dida menghiburnya. Hal ini mendorong Alba untuk curhat kepadanya, sehingga ia mengakui menyesal tidak memeluk ayahnya ketika ia pergi. Kemudian ia memberitahu Dida bahwa mereka mungkin tidak dapat menemukannya lagi. Namun, Dida tetap optimis dan meyakinkannya untuk melanjutkan pencarian. Alba tersenyum dan akhirnya setuju dengannya. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di pusat kota, tetapi tidak ada yang selamat. Oleh karena itu, mereka pergi ke stadion Barcelona yang terkenal untuk tinggal sementara waktu. Meskipun kondisinya buruk, Dida dengan gembira masuk ke dalam dan langsung mengaguminya. Ia mengambil bolanya dan mulai melakukan trik-triknya. Ia memanggil Alba dan wanita muda itu dengan gembira bersorak untuknya. Ketika Dida mencoba mencetak gol, Alba mengatakan kepadanya bahwa ia akan merekam kenangan berharga itu. Dida mengeksekusi tendangannya dan berhasil mencetak gol. Pemuda itu dengan gembira merayakan golnya dan melakukan pose selebrasi khasnya. Karena pose ini memperlihatkan tubuhnya, Alba teralihkan perhatiannya sehingga menjatuhkan ponselnya. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, dia segera mengambil ponselnya dari tanah. Di malam hari, suasana canggung menyelimuti, jadi Alba memulai percakapan dengan Dida. Meskipun mereka mengobrol, mereka tidak bisa menghindari ketertarikan satu sama lain. Oleh karena itu, Alba mencium Dida dan dia membalasnya. Hal ini menyebabkan mereka bercinta sepanjang malam. Setelah beberapa hari, pasangan itu meninggalkan kota dan memulai kehidupan baru di dekat laut sambil membangun rumah nyaman mereka. Alba mengumumkan bahwa dia hamil, menyebabkan Dida dengan gembira menggendong dan memeluknya. Untuk mempersiapkan kehamilannya, Alba mengunjungi perpustakaan yang terbengkalai dan mengumpulkan buku-buku tentang kehamilan. Di sisi lain, Dida mengumpulkan mainan untuk anak mereka yang belum lahir. Setelah bertemu kembali dengan Alba, dia menanyakan apa yang sedang dibacanya. Alba mengungkapkan bahwa dia sedang mencari nama yang cocok untuk anak mereka. Dida menyarankan agar mereka menamai anak itu Mar. Namun Alba berpikir Kai lebih cocok karena artinya laut dalam bahasa Hawaii dan bersifat netral gender. Setelah mengetahui hal ini, Dida menyatakan persetujuannya. Bulan-bulan berlalu dan pasangan itu semakin sibuk membangun kehidupan yang nyaman untuk calon anak mereka. Bersamaan dengan itu, perut Alba semakin membesar dan persalinannya semakin dekat. Suatu malam, saat membaca buku harian ayahnya, kram yang tiba-tiba dan menyakitkan menghentikannya. Meskipun ia kesulitan, ia mengumpulkan kekuatannya dan mendekati Dida. Ia memberitahunya bahwa bayi mereka akan lahir, jadi Dida membantunya dalam posisi melahirkan yang nyaman. Setelah Alba berbaring, Dida tetap tenang dan membimbing pasangannya dalam pernapasannya. Meskipun kesakitan, wanita muda itu mematuhi instruksinya dan mulai melahirkan. Setelah beberapa kali mengejan, Alba akhirnya melahirkan putra mereka, Kai. Keesokan paginya, saat pasangan itu merawat Kai,
Alba melihat sebuah perahu di dekat pantai. Alba dengan gembira pergi untuk memeriksa, berharap akan ada orang yang selamat di sana. Tetapi Didak yang skeptis menolak gagasan itu dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak membutuhkan siapapun. Terlepas dari reaksinya, Alba meletakkan Kai di tempat tidurnya dan mencoba menarik perhatian kapten. Namun Alba tidak mendapatkan jawaban. Sebaliknya, ia melihat seorang pria tak sadar tergeletak di pantai, mengira itu ayahnya. Alba segera berlari untuk memeriksanya, diikuti oleh Didak. Didak memeriksa pria itu dan baru menyadari bahwa itu bukan darah ayah Alba. Setelah sadar, pria itu menceritakan bagaimana ia secara tidak sengaja sampai di pantai pasangan tersebut. Ia senang bertemu pasangan itu dan anak mereka, karena ia mengira dirinya satu-satunya yang selamat. Ia juga memuji rumah pasangan itu dan dengan antusias berbagi informasi tentang pulau tempat tinggalnya. Namun, ia menyatakan bahwa ia sebagian besar menghabiskan waktunya di perahu untuk mencari penyintas lain. Begitu Alba mendengar ini, ia mengundang pria itu untuk tinggal bersama mereka. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, penolakan tidak terlihat jelas di wajahnya, dan pria itu menyadarinya. Oleh karena itu, ia menolak tawaran Alba dan bersikeras akan tetap di perahunya. Sebelum pergi, ia meminta pelukan dari keduanya karena ia telah lama tidak merasakan sentuhan manusia. Setelah dipeluk, pria itu tidak dapat menahan emosi yang dirasakannya, lalu pergi ke perahunya. Beberapa hari kemudian, pria itu membantu pasangan tersebut meningkatkan keterampilan bertahan hidup mereka. Meskipun kedekatan mereka semakin meningkat, Didak tetap merasa waspada terhadap pria itu. Suatu pagi, saat Alba menyusui Kai, tanpa sepengetahuan Alba, pria itu diam-diam mengintipnya. Didak memergokinya dan menghadapinya. Namun, pria itu beralasan bahwa dia hanya mengamati situasi Alba dan berencana memberinya madu untuk meredakan rasa sakitnya saat menyusui. Dengan alasan itu, Alba menghargai kebaikan pria tersebut. Pria itu menceritakan bahwa madu itu istimewa karena diproduksi oleh lebahnya sendiri yang memakan nektar dari bunga yang menyerupai jambul ayam jantan. Meskipun Alba tertarik dengan cerita pria itu, Dak tidak. Dia mengatakan bahwa kapalnya sudah siap, secara implisit menyiratkan bahwa tidak ingin pria itu pergi. Mendengar ini, senyum pria itu memudar dan dia mengumumkan kepergiannya. Begitu Alba mendengar ini, dia tetap bersikeras agar pria itu tinggal. Tiba-tiba, pria itu mengundang mereka ke pesta di kapalnya malam itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah bentuk apresiasinya atas kebaikan pasangan itu dan untuk merayakan umat manusia yang baru. Dengan gembira, Alba setuju untuk bertemu dengannya nanti. Sesampainya di kapal, Alba dan pria itu menikmati malam itu. Pria itu menghabiskan waktunya merenung sendirian. Ia mengundang keduanya untuk bermalam bersamanya, tetapi Didak menolak. Namun, Alba bertekad untuk meyakinkan Didak karena ia ingin segera mencoba tidur di perahu. Pria itu mengungkapkan kejutannya, sebuah proyektor film antik. Setelah bertahun-tahun, pasangan itu akhirnya dapat menonton film. Keesokan harinya, Didak bangun lebih dulu dan merasa ada yang aneh. Ia bangun dan menyadari mereka terlalu jauh dari pantai. Karena itu, ia mencoba memberitahu Alba. Meskipun usahanya sia-sia, pria itu dengan cepat meninju Didak, menyebabkan Dak jatuh ke air. Suara percikan air yang keras saat Dak jatuh membangunkan Alba, dan ia khawatir akan pasangannya. Seperti di masa lalu, Alba bersiap untuk menyelam ke air untuk menyelamatkan Didak. Pria itu mencoba menghentikannya, tetapi Alba mengabaikannya. Alba berhasil menyelamatkan Didak, tetapi pasangan itu kehilangan Kai saat pria itu berlayar pergi. Tanpa pilihan lain, keduanya kembali ke rumah mereka dengan perasaan frustrasi. Beberapa saat kemudian, pasangan itu mengamati laut, merindukan putra mereka. Dengan tekad yang baru, Alba bersumpah untuk mendapatkan Kai kembali. Keesokan harinya, keduanya mengunjungi perpustakaan yang terbengkalai untuk mencari petunjuk tentang pulau pria itu. Namun Alba meledak. Frustrasi karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Untungnya, ketika ia menemani Didak memperbaiki perahu, ia memperhatikan logo ayam jantan di pintu perahu. Ia ingat bahwa lebah pria itu memakan bunga yang menyerupai jambul ayam jantan. Oleh karena itu, mereka segera kembali ke perpustakaan dan menelusuri buku-buku botani. Setelah beberapa kali menelusuri, Alba akhirnya menemukan bunga itu dan lokasi pria tersebut. Keesokan paginya, pasangan itu segera memulai perjalanan mereka untuk menjemput putra mereka. Dengan usaha mereka, pasangan itu akhirnya mencapai pulau tersebut. Saat berjalan, keduanya mendengar tangisan Kai, jadi mereka mengikutinya yang membawa mereka ke benteng pria itu.
Alba mengintip melalui sebuah lubang dan mengamati kemungkinan lokasi Kai. Sebaliknya, mereka melihat pria itu berjalan dan Alba yang gugup mendesak Dida untuk menembaknya, tetapi Dida menolak karena ia khawatir pria itu tidak sendirian dan mereka akan kewalahan. Beberapa detik kemudian, pria itu muncul kembali dan pergi ke peternakan lebahnya. Ini memungkinkan keduanya untuk mengikuti tangisan Kai. Alba memasuki tenda bawah tanah dan menemukan putranya terkunci di dalam sangkar. Ia mencoba untuk memecahkan kuncinya tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, dia mencari kunci di seluruh area sementara Dida bertindak sebagai pengawas untuk memberi Alba waktu. Setelah menggeledah sebuah nampan, Alba menemukan satu set kunci dan segera mencobanya pada gembok. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Karena itu, dia pergi keluar dan bertemu dengan Dida. Dia menceritakan tentang situasi Kai dan itu membuat Dida frustrasi. Karena itu, mereka bertukar peran. Alba bertindak sebagai penjaga, tetapi tangisan Kai melemahkannya, menyebabkan dia kehilangan fokus. Akibatnya, pria itu menyelinap dari belakangnya dan menangkap Alba. Tepat pada saat itu, Dak muncul dan melihat Alba sebagai tawanan pria itu yang tak berdaya. Dida mematuhi perintahnya. Setelah itu, pria itu menjebak pasangan itu menggunakan tempat tidur gantung. Saat dia mengamankan perangkapnya, pria itu memberitahu Dida bahwa dia berharap dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan mereka, tetapi dia mengungkapkan ketidaksukaannya pada pemuda itu. Setelah mendengar itu, Dida mengancam akan membunuhnya, dan hal itu semakin membuat pria itu marah. Sebelum keadaan memburuk, Alba bernegosiasi dengannya untuk membiarkannya pergi bersama putranya, dan dia akan menerima putranya ke dalam keluarga mereka. Pria itu segera menerima tawarannya dan membebaskannya. Namun, pria itu tidak membiarkannya lolos begitu saja. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa Alba harus mengikuti perintahnya, atau ia akan menemui ajalnya. Alba menurut dan mereka pun menuju ke lokasi Kai. Begitu Alba berada di dalam tenda, ia segera mendekati Kai, tetapi pria itu menghentikannya. Pria itu mengatakan bahwa Alba perlu membiarkan Kai menangis, dan berkomentar bahwa tangisannya terdengar seperti musik. Karena Alba tetap diam, pria itu langsung memberikan kunci kepadanya. Alba bergegas ke Kai dan menyusuinya. Sambil menyusui anaknya, pria itu menatapnya dengan sinis, membuat Alba merasa tidak nyaman. Pria itu langsung pergi sambil terkekeh. Pria itu kembali ke tempat Dida untuk mengejeknya. Tanpa sepengetahuannya, Alba melarikan diri bersama anaknya. Setelah menyadari keberadaan Alba, pria itu berteriak padanya, sementara Dida mendesaknya untuk melanjutkan pelariannya. Alih-alih mengejar mereka, pria itu mengejek Dida lagi, dan pemuda itu meludahinya sebagai balasan. Marah, pria itu mempermainkan Dida. Ia menggunakan tang untuk memelintir selangkangannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Dida berteriak, menghentikan langkah Alba. Setelah beberapa detik, Dida pingsan dan pria itu mulai memburu Alba. Wanita itu melihatnya di luar, jadi dia melarikan diri. Saat berlari, dia secara tidak sengaja meninggalkan syalnya, memberi petunjuk kepada pria itu. Setelah menemukan tempat untuk bersembunyi, dia menggunakan jari kelingkingnya untuk menenangkan Kai. Saat menyadari pria itu pergi ke arah yang berbeda, Alba terus berlari, namun Kai mulai menangis lagi. Jadi Alba bersembunyi di bawah akar pohon dan menenangkan putranya. Tiba-tiba dia merasa pria itu berada di dekatnya, jadi dia memikirkan rencana licik. Saat pria itu memanggil Alba, dia mendengar tangisan Kai di bawahnya, jadi dia turun untuk memeriksa. Namun pria itu hanya menemukan bahwa suara itu berasal dari video rekaman Kai. Dia tidak membuang waktu dan berlari kembali ke tempatnya. Sementara itu, Alba berhasil kembali ke Didak dan mencoba membebaskannya. Didak yang meronta-ronta meminta pisau padanya. Namun kedatangan pria itu yang tiba-tiba menghentikan rencana mereka. Alba meminta maaf padanya dan berencana untuk kembali ke tenda, tetapi pria itu menghentikannya. Dia memerintahkannya untuk menempatkan putranya kembali ke dalam keranjang bayi, lalu dia mendekatinya dan mengingatkan Alba tentang pengkhianatannya. Sebagai hukuman, dia menembak kaki Alba sambil memarahinya. Didak berhasil membebaskan diri. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menusuk punggung pria itu, namun pria itu berhasil menamparnya dan keduanya berkelahi. Meskipun terluka, Alba mengambil pistol dan mengancam akan menembak pria itu. Hal ini tidak membuatnya gentar. Sebaliknya dia membuat Alba merasa bersalah. Tanpa terpengaruh, Alba menembaknya di bahu dan dia menyerangnya. Hal ini menyebabkan Alba terjatuh ke tenda. Didak datang menyelamatkannya dan melawan pria itu dengan cangkul. Namun, pria itu menangkis serangannya menggunakan garpu rumput. Keduanya terus berkelahi hingga kehilangan senjata mereka masing-masing. Seketika itu, pria itu mengambil senapan sementara Didak mengambil sabit. Ketika mendengar rintihan Kai, Didak menyerang duluan sehingga menyebabkan pria itu menembaknya.
Didak berhasil membunuh pria itu, tetapi dia tahu ajalnya juga sudah dekat. Karena itu, dia mendekati putranya dan menciumnya untuk terakhir kalinya. Alba yang menangis mendekatinya, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal, dia jatuh ke tanah terengah-engah. Alba mencoba menghentikan pendarahan, tetapi Didak meninggal dunia. Di malam hari, Alba berduka atas kematian Didak dan membuang jenazahnya ke laut. Beberapa tahun kemudian, Alba dan Kai tinggal di rumah lamanya. Kai telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan menyukai sepak bola seperti ayahnya. Setelah bermain, dia mencoba mengambil ponsel Alba, tetapi Alba menghentikannya karena takut dia akan merusaknya. Sebagai gantinya, Alba menempatkan Kai di pangkuannya dan mereka berdua mengenang kenangan Didak dari dokumenter harian videonya. Ça semble tan tu, guapo, ara li dica al Kai.